Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adela Suci Anggraini dengan NPM 2321020004 dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah kelas A. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum acara pidana seperti pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, tujuan, serta fungsi-fungsi dari hukum acara pidana tersebut. Yang pertama itu ada pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana itu adalah hukum yang mengatur tata cara, mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana material itu dalam persidangannya. Jadi hukum acara pidana itu gampangnya adalah aturan main di dalam pengadilan pidana. Jadi kalau misalnya ada orang yang diduga melakukan tindak pidana, hukum acara pidana ini mengatur langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan mulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan, penangkapan, sampai nanti proses persidangan di pengadilan itu. Intinya, hukum acara pidana ini dipakai untuk menjalankan hukum pidana supaya adil, teratur, tidak asal-asalan dalam proses persidangannya. Yang kedua, ada sumber hukum acara pidana. Yang pertama itu ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ibaratnya KUHP ini adalah buku panduan utama dalam hukum acara pidana. Semua aturan dasarnya itu ada di KUHP. Yang kedua itu ada undang-undang di luar KUHP. Kadang ada aturan tambahan nih yang mengatur hal-hal khusus. Misalnya undang-undang seperti tentang narkotika, korupsi, terorisme, UU ITE, dan sebagainya. Yang ketiga ada peraturan pelaksana. Contohnya peraturan pemerintah, peraturan Kapolri, atau surat edaran Jaksa Agung. Ini biasanya mengatur teknik atau proses hukum yang bisa agar jalannya lancar. Jadi selanjutnya ada jurisprudensi atau putusan hakim terdahulu. Jadi kalau ada kasus baru yang mirip dengan kasus lama, hakim ini bisa mencontoh putusan sebelumnya. Ibaratnya memakai pengalaman yang sudah ada. Terus yang terakhir itu ada doktrin atau pendapat ahli hukum. Kalau ada aturan yang belum jelas, pendapat para pakar ini bisa dijadikan sebagai hukum pegangan nih untuk sebagai sumber hukum di dalam acara pidana ini. Yang ketiga ada ruang lingkup acara pidana. Jadi ruang lingkup hukum acara pidana itu sebenarnya cukup sempit. Hukum ini hanya mengatur proses dari awal, mulai dari penyelidikan, penyidikan, sidang, maksudnya sidang di pengadilan, sampai akhirnya hukum dijalankan oleh jaksa. Tapi kalau soal pembinaan napi di dalam penjara itu sudah bukan dari bagian hukum acara pidana. Begitu juga dengan urusan bikin undang-undang baru, itu bukan tugas hukum dari acara pidana itu. Intinya, hukum acara pidana itu dipakai untuk menjaga ketertiban hukum di masyarakat sekaligus melindungi hak semua orang, baik korban, pelaku, dan masyarakatnya. Nah, di Indonesia ini kita mempunyai KUHP sebagai aturan utama dan sumber hukum acara pidana ini yang sudah dijelaskan tadi di atas pada bagian sumber hukum acara pidana. KUHP ini yang pertama kali mengatur secara lengkap proses pidana dari awal sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Bahkan bisa juga sampai peninjauan kembali. Kemudian selanjutnya akan menjelaskan tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Yang keempat nih, tujuan hukum acara pidana ini yang pertama tuh nyari kebenaran yang asli. Jadi bukan asal nuduh orang, tapi benar-benar dicari siapa pelakunya yang disebut dengan kebenaran material. Nah, yang kedua, nentuin orang itu salah atau enggak lewat sidang yang adil dan hakim yang memutuskannya dalam pengadilan. Yang ketiga itu masyarakat tenang. Hukum yang dijalankan agar orang tuh merasa aman, damai, dan enggak seenaknya langgar aturan. Kemudian memberikan sanksi yang membuat jera pelaku. Kemudian fungsi hukum acara pidana ini yang pertama nyari bukti dan fakta. Polisi, jaksa, hakim harus kerja pakai bukti, bukan gosip atau hanya dugaan. Yang kedua itu menuntut pelaku ke pengadilan. Jaksa punya peran membawa kasus itu ke meja hijau atau ke pengadilan. Kemudian yang ketiga fungsinya itu hakim ambil keputusan sesuai hukum dan keadilan, apakah dia bersalah atau dia bebas. Kemudian yang keempat, melaksanain putusan hakim yang tadi. Kalau dia tidak bersalah, jaksa hanya menjalankan putusan, misalnya putusannya hanya di penjara seperti itu. Kemudian yang kelima itu lindungi orang yang nggak bersalah. Kalau tuduhannya nggak terbukti bersalah, ya harus dibebaskan. Kemudian kalau yang bersalah ya sebaliknya harus dipenjara dan melakukan hukum-hukum yang lain.
Kesimpulannya, tanpa hukum acara pidana ini, aturan pidana itu cuma jadi tulisan doang, tidak terlaksana. Hukum acara pidana itu alurnya biar proses hukum itu jelas, adil, dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Tujuannya itu bukan cuma menghukum, tapi juga membuat masyarakat itu merasa aman, damai, dan tentram. Saya rasa yang bisa saya jelaskan tuh hanya sedikit dan cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada salah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.